Hai teman-teman Am Capital, selamat datang di update makroekonomi dalam seminggu. Minggu ini banyak pergerakan penting di ekonomi global, mulai dari keputusan suku bunga, dinamika pasar komoditas, sampai dampaknya ke pasar saham dan aset berisiko. Yuk, kita kupas tuntas dalam 10 menit agar kamu paham gambaran besar makro, dan bisa ajus portofolio kamu dengan bijak. Federal Reserve The Fed baru-baru ini kembali memangkas suku bunga acuan, menjadi 3,75% 4,00%. Namun pasar tetap hati-hati, banyak pejabat Fed memberi sinyal bahwa pemotongan lanjutan mungkin ditunda jika inflasi dan pasar tenaga kerja tetap solid. Bagaimana ini mempengaruhi pasar aset? Potensi pelonggaran suku bunga dalam jangka pendek cenderung mendongkrak aset berisik, saham, komoditas, dan bahkan kripto. Tapi ketidakpastian arah kebijakan membuat volatilitas tetap tinggi. Implikasi untuk investor. Jika kamu punya portofolio global, saham luar negeri, komoditas, atau aset ekspos dolar, penting pantau sinyal suku bunga global. Untuk investor lokal di Indonesia, pergerakan The Fed bisa memberi tekanan pada nilai tukar dan capital flow ke emerging market. Lembaga riset memperbarui proyeksi global, meski ada headwinds, ekonomi dunia masih menunjukkan resiliensi. Pertumbuhan global untuk tahun 2025 sampai tahun 2026 diperkirakan stabil. Spesifik ke Asia, pertumbuhan di China diproyeksikan meningkat sedikit, didorong pemulihan ekspor dan stimulus domestik. Namun risiko tetap ada, ketegangan geopolitik, ketidakpastian perdagangan global, serta potensi pelemahan permintaan eksternal bisa menjadi penghambat pertumbuhan, terutama bagi negara emerging market. Pesan untuk investor, market global belum mati, tapi kecepatan terus berubah. Diversifikasi geografis, pantau news flow, dan hindari overconcentration di satu wilayah bisa jadi strategi bijak. Emas kembali mendapat perhatian, harga emas global per tanggal 26 November tahun 2025 menguat, seiring ekspektasi pelonggaran suku bunga dan penurunan suku bunga acuan AS. Namun di sisi lain, ketatnya pasar uang dan ketidakpastian inflasi menyebabkan sebagian investor berpindah ke aset berisiko, sehingga emas belum sepenuhnya aman. Interpretasinya, emas kembali relevan sebagai aset lindung nilai hedge khususnya jika gelombang risiko global muncul, inflasi, pelemahan mata uang, gejolak geopolitik. Untuk investor di Indonesia, emas bisa menjadi bagian dari portofolio defensif, tapi tetap perhatikan volatilitas jangka pendek. Di Indonesia, indeks IHSG sempat menguat ke gelombang 8.458, menunjukkan bahwa pelaku pasar merespon ekspektasi pelonggaran global dengan optimisme. Namun tetap waspadai, pergerakan global, terutama dari AS dan China yang bisa membawa arus keluar modal capital outflow dari emerging market, termasuk Indonesia, jika suku bunga global naik atau jika ketidakpastian global meningkat. Untuk investor retail di Indonesia, ini waktu yang tepat melakukan review portofolio, perhatikan valuasi, lindungi posisi dengan diversifikasi, dan jangan terlalu agresif jika banyak variabel eksternal belum jelas. Prospek ekonomi global masih stabil, namun volatilitas akan terus ada, suku bunga, inflasi, geopolitik, dan permintaan eksternal masih menjadi variabel besar. Jika kondisi memanas, misalnya inflasi global melambung, atau suku bunga kembali naik, maka aset berisiko bisa tertekan. Sebaliknya, jika pemangkasan bunga terjadi, bisa mendongkrak aset berisiko. Saran untuk investor jangka menengah panjang, fokus pada fundamental, diversifikasi, dan risk management. Untuk trader jangka pendek, waspadai volatilitas dan siapkan strategi exit hedging. Makroekonomi global bukan sesuatu yang statis. Kebijakan moneter, pertumbuhan ekonomi, dan sentimen global bisa berubah cepat, dan itu mempengaruhi semua aset, saham, komoditas, mata uang, bahkan kripto. Sebagai investor cerdas, jangan cuma fokus aset lokal. Kenali pengaruh global, diversifikasi dan jaga risiko. Kalau kamu ingin portofolio tahan banting, kamu harus paham arah besar ekonomi global, dan menyesuaikan strategi kamu. Kalau kamu suka format update makroekonomi dalam seminggu ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis komentar, mana bagian makro yang paling kamu khawatirkan akhir-akhir ini? Aset apa yang sekarang kamu pegang, dan apakah kamu sudah siap jika gelombang global datang?
Sampai jumpa minggu depan, kita akan terus pantau arah global dan dampaknya ke pasar Indonesia di channel AM Capital.